kita mulai bahas materi ya. Ya, kita mulai pelan-pelan sambil bahasnya bareng-bareng ya, interaktif. Kita mulai nomor 1. Manakah di bawah ini yang nilainya kurang dari 99? Ya, gimana ngitungnya? Silakan. Persen itu per berapa? 100 ya. Berarti bisa kita coret aja nolnya 2 ya. Persennya kita coret, nol coret. Jadi berapa nih yang A? 60 kali 2 ya. 120. 120. Yang diminta kurang dari 99 ya. Kalau yang B gimana kalau yang B? Ini ada kata kurangnya dari ya. Kalau awalnya 100%, kalau 20% kurang, berarti jadi berapa persen? 80. Ya, 80% ya. 80% dikali 150. Seperti yang tadi ya, persennya dicoret sama nolnya 2 coret ya. Tinggal dihitung. Berapa tuh? 8 kali 5. 120. Ya, 120 juga ya. Oke. Kalau 20% lebihnya. Jadi 120. 120. Yes, 120% dikali 80. 02 coret ya, sama persen. Jadi hasilnya berapa? 120. 160. Nah, 12 kali 8. Oh iya, 96 deh. 96. Berarti jawabannya yang? Kan ini diminta kurang dari 99. C. C ya. Oke, C. Ada yang kurang jelas? Enggak. Lanjut ya. Oke, nomor berikutnya. Manakah yang senilai dengan bentuk ini? Berarti cari apa dulu? Kalau saya ngitungnya normal, Pak. Jadi Iya, normal. kayak Betul. Gimana? samain penyebutnya dulu. Sip, samain penyebutnya. Ya, jadi apa tuh? Jadinya X min 1 dikali X plus 1. Ya, X min 1 dikali X plus 1 jadi apa? 2X. 2X. Ini perkalian selisih A plus B kali A min B. Masih ingat? A kuadrat plus B kuadrat. Min B kuadrat aja. Ya. Kalau ini beda ditambah sama dikurang ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat aja. Jadi penyebutnya jadi apa? Ini kan dari pilihan jawaban sebenarnya udah kelihatan clue-nya nih tuh ya. Semuanya sama. X kuadrat min 1, X kuadrat min 1 gitu ya. Jadi X kuadrat min 1. Tinggal kamu kali silang kan? Ya. Betul nggak? Kali silang ya. Ya. Ayo silakan. X plus 2 dikali X plus 1 ditambah X min 1 dikali X min 2. X kuadrat min 1. Berarti plus 2X plus X plus 2. Plus 2X. Iya. Ini kan X kuadrat yang depannya pasti ya. Terus yang tengahnya kamu tambahin 2 tambah 1 ya. 2 tambah 1 kan 3X. Terus yang belakangnya dikali 2 kali 1. Yang ruas kanan juga sama caranya ya. X kali X, X kuadrat. Angkanya dijumlah. Iya, min 3. Min 3X ya. Plus 2.
plus 2. Sip. Ada yang disederhanain? X kuadrat sama X kuadrat. X kuadrat sama X kuadrat jadi 2x. 2X kuadrat ya. Terus Tambah 4. yang tengah 3X sama dikurang 3X. Habis. Habis ya. Ya kan? Terus 4. Tambah 2 4. tambah 2 tambah 4 ya. Kalau 2-nya kita keluarin jadi plus 2 gitu boleh kan? Ya. X kuadrat min 1. Jadi jawabannya yang mana? Yang E. Oke. Ada yang kurang jelas? Kalau dicoba pakai X1 gitu gak bisa ya, Pak? X-nya 1 boleh. Kalau 1 misalnya X1 yang sebelah kiri jadi 1 tambah 2, 3. Di sini nggak boleh. Jangan 1. Bagi 0 nggak boleh. X-nya 0. Ya. X-nya 0, 2 dibagi min 1 jadi berapa? Min 2 ya. Ya nggak? Ya. Kan X-nya 0, 2 dibagi min 1. Terus di sini X-nya 0 lagi. Min 2 dibagi 1 ya. Min 2. Jadi min 4. Nah, ntar kamu cobain satu-satu juga, Bang. Boleh nggak apa-apa? Ada yang tanya lagi? Enggak. Nggak. Oke, lanjut kita. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Ya. Silakan dicoba-coba dulu. Saya bingung, Pak, kalau begini-gini. Itu jawabannya 11. Jangan bingung, ntar harus dicoba dilatih. Sebenarnya kan kalau makin sering latihan ntar ketemu polanya. Pertama mentalnya dulu ya. Sekarang lihat hasilnya 7. Ini sesuai di posisi X ya. Nah, buat dapetin 7 dari mana nih gitu ya. 4 tambah 3. Gimana? 4 tambah 7 terus? 4 tambah 3, 7. 4 tambah 3, 7. Harus ngelibatin 4 angkanya ya. Oh. Ini Gimana? 12 12 kurang 7 sama 4 tambah 5. Habis itu ditambahin dua-duanya. 12 kurang 7 itu kan 5. Terus? Ya, habis itu 4 tambah 3. 4 tambah 3. 4 kali 3. 4 kali 3, 12. 12 kurang yang di atasnya tadi. Ya, kamu udah dapet nih angka ini. Ini 12. Masih ada yang baru masuk. Ini 12 kan? Ya. 12 sama 12 berarti bisa dikurangin terus ditambah 7. Itu kan maksudnya ya? Iya. Ya, good idea. Jadi bisa juga 12 tambah 7 ya. Bahasanya sama yang kamu tadi ya. Ngitungnya 12 tambah 7. Jadi yang atas ditambahin lalu dikurang sama ini nih ya, sama perkaliannya kan? Iya. 4 kali 3. Ntar 12 sama 12 coret jadi 7 ya. Coba di yang sebelah kanan, 13 tambah 17 dikurang ini. Berapa hasilnya? 2. Ya, ini 28, yang ini 30 ya. Iya. Oke. Sip, keren. 2. D ya. Ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Oke, berikutnya. Gimana cara supaya dapat 34? 6 kali 9 kurang 20. 6 kali 9 kurang 20. Jadi 54 kurang 20 jadi 34 ya. Berarti yang ini dikali ini ya. 12 kali 6 dikurang 30. 42. Ya, ini 72 dikurang 30, 42. Sip, mantap. Ada yang kurang jelas? Oke, nggak ada yang tanya. Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Pasangan nilai X dan Y yang paling tepat. 5, 7. Ya, gimana? 15 dan 104.
Wis, gile, gimana cara itu? Ditambah 2. Caranya loncat-loncatnya itu kan 5 ke 7 plus 2. 7 ke 4 Ini minus plus 3. Plus 2, yang ini plus 3. Minus 3. Oh, min 3. Oke. Minus 3. Terus 4 ke 16 dibagi 4. 4 ke 16 Nah, diapain? terus Kali 4. dibagi 4. Kali 4. Oh, angkanya beda-beda maksudnya ya? Iya, tapi Oh, nanti oke. apa namanya berurut polanya tambah kurang. Operasinya beda-beda. Ya, sip. Operasi Iya. beda-beda dengan angka yang berbeda ya. Ini 2, 3, 4, ini 5, 6 gitu maksudnya kan? Iya. Ya, operasinya gimana? Operasinya kalau saya dapatnya plus Ini? 2, Plus, minus, plus minus, 2, terus minus sama bagi. ini kali. Iya, Kali ya. Jadi kalau bentuk kayak gini yang berurutan itu 3 operasi berulang ya. 3 operasi berulang. Oke. Gitu ya, 3 operasi berulang. Jadi terus operasinya lihat yang tambah kurang kali, ini juga sama, tambah kurang kali. Ini juga sama, tambah kurang ya. Jadi 3 berulang. Jadi untuk yang X berarti gimana X? X-nya itu berarti 21. dikurang 6. 21 kurang 6 ya, sip. 21 dikurang 6. Jadi 15 ya. Antara A dan B. Berikutnya yang Y 113 di Minus 9. sip, keren. Ya. Jadi 113 kurang 9 4 ya. Oke, jawabannya A. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau tanya? Gak ada. Oke, lanjut ya. Ya, ada bilangan barisan bilangan 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20. Dibaca soalnya ya, karena nggak ada titik-titiknya. Di antara bilangan di atas, bilangan manakah yang tidak sesuai dengan pola yang berlaku? Jadi di sini ada 12. satu bilangan, gimana caranya? Karena setiap loncatnya itu 2 sama 3. Polanya 2, 3, 2, 3. 23, 23, 23. Yang ini 20 yang nggak sesuai ya? Ini 3, yang ini 2 gitu ya. Sesuai itu? Enggak, Iya, yang pertama 2 dulu, Pak. Oh, 2 dulu, sorry. 3. Oke, Iya. ini 3, terus ini 2. 2. Jadi ini harusnya 3 gitu. Harusnya 3. 3, Jadi ini 2. 3. Jadi seharusnya ini berapa? 13. Ya, seharusnya 13. Ini yang salah ya. 12. Kalau 13 tambah ke 15 jadi plus 2 lagi. Sip. Oke. Keren. Ada yang tanya? Nggak ada? Oke, lanjut. Jika P adalah himpunan bangun belah ketupat, ya, P-nya belah ketupat. Q adalah himpunan persegi panjang. Manakah pernyataan P irisan Q? Jadi, mana bangun yang ABCD ini yang merupakan belah ketupat sekaligus bangun persegi panjang, ya? Irisan. Bangun mana? Trapesium. Trapesium. Kan kalau belah ketupat gitu ya. Semua sisinya sama. Kalau persegi panjang gitu. Kalau trapesium bisa trapesium sama kaki, bisa trapesium siku-siku, bisa trapesium sembarang ya. Misalnya trapesium yang kayak gini. Ini merupakan belah ketupat atau persegi panjang? Iya. Hah? Trapesium? Lihat cara belah ketupat kan 4 sisinya sama. Trapesium ini sama nggak sisinya? Enggak. Enggak ya. Salah ya. Kalau jajar genjang kan 2 pasang sisi sejajar ya, yang sama panjang. Terus kedua sisi yang berdampingan saling tegak lurus. Mana yang paling tepat? Jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang itu begini, ya. Jajar genjang kedua dia apa? Dia saling tegak lurus nih.
Terus kalau jajar genjang, semua sisinya sama nggak? Artinya mengikuti yang belah ketupat. Ini sama nggak semuanya kalau jajar genjang? Jajar genjang nggak? Dia sama-sama persegi panjang. Sisi yang berhadapan, ya sama. Tapi nggak semua sisinya sama seperti belah ketupat. Ini harus memenuhi kedua-duanya ya. Harus memenuhi belah ketupat juga termasuk persegi panjang. Ini salah ya. Mana yang paling tepat? Segi 4. Segi 4. Segi 4 tuh bisa beraturan, bisa enggak. Persegi. Persegi. Iya, persegi ya. Persegi pasti belah ketupat. Kan bisa dibagi 2. Persegi termasuk belah ketupat. Oh. Persegi termasuk juga persegi panjang, ya. Oh, jadi persegi. Iya, jawabannya persegi. Persegi termasuk belah ketupat, persegi termasuk juga persegi panjang. Ada yang kurang jelas? Jelas. Enggak. Oke, ada yang tanya? Nggak ada. Ini kelas ini kalau lengkap berapa orang sini? 36. Oh, gitu. Enggak tahu. Lebih. Ini kayaknya. Oke, soal berikutnya ya. Dari 60 karyawan PT RBD, ex karyawan adalah, ini 60-nya nggak ada nih. Ex karyawan adalah wanita. Jadi dari 60 karyawan, ex-nya adalah wanita. Jika 2/3 dari sisanya sudah menikah, berapa banyak karyawan laki-laki yang belum menikah? Jadi, kan tadi wanitanya ex ya. Berarti kalau laki-lakinya berapa? Dari 60 karyawan, X-nya wanita. Berarti jumlah laki-lakinya berapa orang? 60 min X. Ya, 60 min X ya. Nah, 2/3-nya sudah menikah. Yang ditanya laki-laki yang belum menikah. Laki-laki yang belum menikah. Berapa bagian? Ya, 1/3 ya. 1/3 dari yang jumlah laki-lakinya. Oke, tinggal dihitung mana jawaban yang tepat. Ya, ini kali ini ya. 60 bagi 3. 60 bagi 3. 20. 20 ya. 1/3 dikali X. Jadi X/3. Jadi jawabannya yang E. Yang E. Sip. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut. Ya, silakan. Ada yang dapat? Belum. Belum. Ada yang punya ide? Gimana sih Kak, eliminasi bukan ya? Ya, eliminasi. Good idea. Bedanya X plus Y kuadrat sama X min Y kuadrat, bedanya di mana? Di min sama plusnya. Beda di suku tengah ya? Iya. Ya kan, kalau A plus B kuadrat, itu kan A kuadrat ditambah 2B, ditambah B kuadrat, ya nggak? Tapi kalau soalnya minus, ini minus ya?
Ada yang dapat eliminasi tadi? Jadi kalau pelan-pelan ya, kalau pelan-pelan X tambah Y kuadrat. Di sini 5 X. bukan, Pak. 5, yes. Oke, keren ya. X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Di sini X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat. Yang di sini 49, sini 29. Karena yang ditanya XY berarti unsur yang lain kita hilangkan ya. Yang depan sama belakang kan sama nih, bisa dikurangin, dicoret ya. 2 dikurang min 2 berarti 2 tambah 2 ya. Jadi berapa? 4 ya. Iya. 4 XY di sini berapa? 49 kurang 29, 20. Sama-sama dibagi 4 jadi 5 ya. Dipahamin soal bentuk kayak gini. Jadi ntar kalau ketemu soalnya, jadi gimana tadi? Dikurangin dibagi 4 kan? Iya nggak? Contoh kalau misalnya X tambah Y kuadratnya misalnya 81. Di sini misalnya 65. Nah, berapa XY-nya? Oh iya. Iya nggak? Berapa tuh? 4. Sama ya, dikurangin, terus dibagi 4 ya. Ada yang kurang jelas? Ya, jadi 4 kalau yang ini ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ya, soal berikutnya. Harga mutlak 3P min 5 sama dengan 10. Harga mutlak P plus 2 sama dengan 7. Nilai P adalah, berarti nilai P-nya memenuhi persamaan di kiri dan mengikuti persamaan di kanan ya. Boleh, karena pilihan ganda kan boleh pakai cara normal biasa, atau dengan main logika, atau dengan cara masuk-masukin, misalnya kayak gitu ya. Mana yang paling enak, tergantung soalnya ya. 5. Gimana caranya 5? Katanya tadi Bapak tinggal masuk-masukin. Iya boleh. Berarti enggak, tadi kan pengen tahu maksudnya kamu masuk-masukin gitu. Kamu masukin satu-satu. Hah? 3 kali P kurang Iya. 5, itu kalau dikeluarin mutlaknya jadi 10. Ya. Good idea. Kan boleh juga ngeliat di sini yang lebih gampang nih ya. Kalau mau masuk-masukin. Oh jadi apa? Ada echo-nya nih. P plus 2 kan biar jadi 7 bisa 5 ya kan? Kalau positif 7 itu kan P-nya 5. Tapi bisa juga min 7 kan? Biar jadi min 7 ini harus min 9 ya. Min 9 jadi min 7 kan? Bisa min 9 min 7. Nah, dari dua angka ini kamu masukin ke kiri kan? Mana yang bisa jadi 10? Iya. Coba 5. 5 kali 3 15 ya. 15 kurang 5 itu 10. 10. Berarti yang benar 5 ya. Kalau cara biasa, itu 3P min 5, itu bisa positif 10 atau bisa negatif 10. Ya kan? Min 5-nya pindah kanan ya. Berarti P ini koefisien 3, berarti kita bagi 3. Min 5 pindah kanan, positif 5. 5 tambah 10 itu 15. Jadi 5. Yang ini juga dengan cara yang sama. Karena koefisien 3, kita bagi 3 ya. Min 5 pindah kanan jadi positif 5. Min 10 tambah 5, jadi min 5. Min 2. Nah, untuk yang sebelah kanan, cara yang sama. P tambah 2 itu bisa positif 7 atau negatif 7. Ya. P-nya 2 pindah kanan jadi min 7 ya. Min 2, sorry. 7 kurang 2 itu 5. Di sini min 7 min 2 jadi min 9. Nah, yang sama dari yang kiri yang kanan itu yang 5 ya. Ada yang tanya? Enggak. Oke, bisa dipahami? Iya, karena TPS tuh waktunya cuma 1,5 menit, tapi kan termasuk harus ngulang dan lain-lain ya. Diupayakan dilatih satu soal kurang dari 1 menit ya. Oke, lanjut. Perhatikan gambar.
Jika panjang AB-nya 2. Panjang AD-nya berapa? Pakai Hmm? Pythagoras apa tuh yang tandem? Ya udah siku-siku berarti pakai Pythagoras boleh. Gimana? Rumusin cos kan. Kenapa? Pakai aturan sinus cos bisa nggak sih? Sin cos boleh. Tapi sudutnya berapa kalau pakai sin cos? Sudutnya dulu tentuin. 90? Yes. Ini kan jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. 180. Ini kan udah ada siku-siku, udah ada 90 kan? Berarti sisanya kan 90 ya. Sisanya yang X ditambah 2X sama dengan 90. Ini jadi berapa X? 3X. 3X ya. Berarti si X-nya 90 dibagi 3. Iya, sip. X-nya 30 derajat. Berarti yang ini 30 derajat. Yang ini 60 derajat kan? Ini 60 juga, ini 30 juga gitu. Lalu untuk pencarian ditanya kan AD nih ya. Sisi di segitiga ACD mana yang bisa dihitung? Kalau sin 30 itu berapa sih? Sin 30? 30 itu 1,5 berapa ya? 1/2 ya? 1/2 ya. 1/2. Sin kan depan per miring ya. Ya nggak? Iya. Miringnya udah ada nih. Ini sin 30 kan depannya yang AC ya. Ini miringnya udah benar, oke tuh. Berarti yang AC-nya ini ya. 1 ya. Oke nggak? Iya, 1. Ya. Sekarang ditanya yang ini nih ya. Kamu boleh pakai sudut yang 30 atau sudut yang 2X itu 60. Kalau terhadap 30, sisi yang ditanya adalah sisi apa? Samping, depan, miring nih yang ditanya. Cos. Miring mah depan siku-siku nih, miringnya AC ya. Samping. Samping. Nah, samping dan miring itu pakai apa? Sin apa cos apa tangen? Cos. Cos ya. Cos itu samping per miring ya. Sami. Samping itu kan yang ditanya tuh si AD ya. Miringnya ini tadi AC 1 ya. Bagi 1 dicoret aja kan. Cos 30 berapa? Wih, belum hafal nih kayaknya. Lupa, Pak. Cos. Kan sudut istimewa Cos kan 30. Setengah akar 3 Setengah akar 3. Iya setengah benar, akar 3. 1/2 akar 3, akar 3. Iya, akar 3/2 ya, setengah akar 3 ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. D. Ada yang kurang jelas? Kalau nggak pakai sin cos nggak bisa. Bisa aja pakai perbandingan. Pak, itu yang sudut 30 derajat yang A itu 30-nya tuh dari 60 derajat. Iya, ini kan sebangun ya. Iya. Sebangun karena sebangun. Jadi kalau di sini tadi perbandingan selain siku-siku kan 2X dan X ya. Yang satu udah ada 2X, berarti yang satu lagi pasti X kan? Oke. Ya, gitu. Kalau pakai perbandingan, kan di sini yang di soal pertama ada sisi miringnya 2, ada sisi pendeknya, si miring, pendek, panjang ya. Di sini nih panjang ini ditanyain ya. Harus pakai Pythagoras dulu nih ya. Yang di sini yang BC. BC itu kan akar dari panjang kuadrat gitu kan, 2 kuadrat dikurang pendek kuadrat, 1 kuadrat. Jadi 4 kurang 1 akar 3. 1 dapat dari mana sih, Pak? Ini. Oh, 1-nya belum ada ya? Belum. Oh, tadi kan sin 30 dulu. Harus Yang awal. Nanti baru pakai perbandingan apa? Perbandingan sisi untuk yang dapat ini. Oh. Gitu. Mau nggak mau kalau 1 awalnya harus pakai trigonometri sudut istimewa dulu. Ada yang tanya lagi? Masih nggak ngerti yang dapat 1 itu sih, Pak. 1 ini? Ya, sin 30. Kalau dapat di 30 tadi, oke nggak? Kan X ini nih. Hah? Iya. Udah, X 30 kan? Nah, sudut istimewa kan 30, 60, 90. Sin 30 setengah, tapi oke nggak? Iya.
Iya, sin 30 adalah sin adalah depan per miring. Depan miring. Iya, depan per miring. Oh, dimasukin. Iya, yang miringnya kan udah ada nih 2. Dari soal kan diketahui 2-nya kan. Ini 2. Iya. Kan karena sin 30,5, ya otomatis ini 1. Yang depannya nih. Yang sisi AC. Oke. Iya. Kalau misalnya yang dicari BC, kamu pakai cos kalau pakai sudut yang 30 ya. Samping per miring. Gitu. Ada lagi yang tanya? Enggak. Oke. Lanjut kita. Lanjut ya. Di ruang olahraga terdapat rak yang berisi 15 bola basket dan 15 bola voli. Ada bola basket, ada bola voli ya. Masing-masing 15. Setelah Ami mengambil 6 bola basket, jadi diambil nih bola basket 6, dan 5 bola voli diambil. Nah, kalau diambil jadi sisanya berapa? Dikurang. Ya, dia berapa sisanya bola basketnya? Tinggal 11 sama 10. Basketnya 9. 9. 9 sama 10. 9 sama 10. Oke. Nah, berikutnya, Ami mengambil 8 bola lagi. Nih, 8 bola lagi tapi nggak dikasih tahu berapa bola basket dan berapa bola volinya ya. Sehingga dalam rak tersisa bola voli yang jumlahnya lebih banyak dari bola basket. Jadi setelah diambil 8 bola volinya lebih banyak dari bola basket ya. Banyak bola voli maksimum yang bisa terambil oleh Ami adalah, jadi pada kondisi bola voli lebih besar dari bola basket, berapa bola voli maksimumnya? Kebayang soalnya? Iya. Ya, jadi kan diambil bola, nanti ada sisanya gitu ya. Ini bola basket voli. Kebayang kerjanya gimana? Contohnya, misalnya diambil, kan jumlahnya 8. Kalau bola basketnya 1, bola volinya yang diambil berapa? Hah? Kan jumlahnya 8 tuh, 7 ya. 7. Kalau bola basketnya diambil 1, bola basketnya tinggal berapa? 7. Ini kan 9 nih awalnya. 8. 8. Bola volinya? Oh, 10 kurang 7. 3. 3. Nah, ini kan bola volinya masih lebih kecil kan? Basketnya lebih banyak. Yang diminta kan volinya harus lebih besar. Jadi kalau ini diambil, tambahin 1 lagi basketnya, ini kan berkurang 1 kan? Biar jumlah 8 kan? Oke nggak? Iya, ngerti. Ini kamu kurangin 1, ini kamu tambah 1. Gitu aja. Ini tambah 1, ini kurang 1. Ini berkurang 1, jadi berapa bola basketnya? 6. 6, ini tambah 1. Nah, ini kan masih lebih kecil. Naikin lagi. Basketnya tambah 1, volinya kurang 1. Basketnya tinggal 5. 5, ini 6. Apakah sudah lebih besar volinya? Iya. Jadi jawabannya berapa? 4. Iya, yang ditanya bola voli maksimumnya ya. 4. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Enggak. Oke. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke, lanjut. Jika 3 ekor kucing membutuhkan waktu 10 menit untuk menghabiskan 3 ekor ikan. Ada kucing, waktu, jumlah ikan yang dia habiskan. Ada 3 ekor kucing, waktu 10 menit, 3 ekor ikan. Berapa menit yang dibutuhkan waktu ini, tanya ini ya. Ini XT. 100 ekor kucing menghabiskan 100 ekor ikan. Yuk. Boleh pakai rumus, boleh pakai logika. 300 bukan, Pak? 300. Gimana tuh dapat 300-nya? Nggak tahu sih, aku mikir dong. Iya, nggak apa-apa. Oh, feeling ya? Iya, cuma dari baca soalnya. Dari baca soal. Tapi nggak tahu. Iya. Kalau kucing sama waktu berbanding lurus apa berbanding terbalik? 33,3 bukan sih? 33,3. Ngitungnya gimana tuh 33,3?
Gak tahu Pak, saya ngitung di kepala aja, tapi saya nggak tahu bener apa enggak. Ini mirip-mirip nih ya, beda dikit. Hasilnya udah disiapin ya. Jumlah kucing sama waktu itu berbanding lurus apa berbanding terbalik? Jadi cuma nentuin banding lurus sama terbalik aja sebentar ya. Ini berbanding lurus ya. Terus banyak ikan yang dimakan sama dibanding yang kucing ini ya. Ini berbanding terbalik ya. Gitu. Nah, tinggal di ini kondisi 1, ini kondisi 2. Ini kalau 10. Yes, gimana tuh? Kali 1 yang lurus tinggal dikali nih. 3 kali 10, begitu terbalik kali ke bawah ya, kali ke 100. Terus ini 100 dikali 100 X kali 3. dikali 3 ya. Tinggal coret 100 sama 100, 3 sama 3. Jadi X-nya sama dengan Oh, iya. 10 gitu. Ada yang tanya? Itu emang kayak harus turun gitu ya Pak? Kalau berbanding terbalik. Contoh nih, kalau berbanding lurus ya. 2 kue, harganya, ini kue. Harganya 500 ya. Kalau 8 kue, ini berapa? Nah, kamu boleh kalau berbanding lurus, boleh pilih ke atas atau ke kanan atau boleh ke bawah. Yang gampang kan ke bawah nih misalnya. 2 kali 4. Jadi 8 kan. Harganya 500 kali 4. Gitu. Ya. Boleh juga ke kanan. Kanan kali 250 sama juga ntar gitu ya. Terus kalau berbanding terbalik, misalnya orang sama waktu mengerjakan satu apalah proyek. Kalau 2 orang 10 jam, ya. Kalau 8 orang berapa jam? Ini berbanding lurus apa berbanding terbalik? Terbalik. Iya, makin banyak orang waktunya makin singkat kan? Ya nggak? Nah, dia silang nih gitu ya. 8 kali berapa jadi 10? Sedanin dulu boleh, sedanin sama-sama dibagi 2 misalnya. 1, 4. 4 berkesan 10, berarti dikali 10 per 4. Ini jadi per 4 ya. Jadi ini tinggal 1 dikali 10 per 4. Itu berbanding terbalik namanya ya. Atau 2,5 jam. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut ya. Perhatikan gambar. Gambar di atas yang daerah yang diarsir memenuhi operasi apa? Yang model gini bisa dipahami? Yang D bukan sih, Pak? Yang apa? D apa B kamu bilang? D. D ini. A irisan C. A irisan C berarti kan ada di sini ya. Ya nggak? Termasuk yang ini nih. Terus A irisan B. A irisan B itu yang ini. Ya. Kalau kurang, kalau misalnya A kurang B, ada di A tapi nggak ada di B gitu ya. Ada di A tapi nggak ada di B. Kalau yang ini kamu bilang A irisan B kan termasuk yang ini juga. Kalau kurang kan tanpa ini berarti. Berarti salah ya. Paham nggak? Ini A irisan B. A irisan B, sorry. A irisan B yang ini, sorry ya. Ya. Tanpa ini. Padahal di sini ada diminta juga nih. Jadi ini salah ya. Yang diiris, yang diarsir ada di grafik mana? Di C. Ada di C gitu ya. Berarti yang C. Yang C ya? Yang mana jawabannya? Yang C, cacing. Cacing. A gabung C. A gabung C berarti yang termasuk yang ini juga nih. Ya nggak? Iya. Diiris. Tapi diiris sama B gabung C. B gabung C ini semua. A gabung C sini. B gabung C ini kan? Ya nggak? Ini ada di dua-duanya. Ini yang kosong ini. Apa yang E, Pak? Kalau gitu. Nah, kan tadi arsirnya ada di sini kan? Ya nggak? Ini yang diarsir nih. C. Tapi tanpa yang tengah-tengah kan? Ya kan? Tanpa. Kalau tanpa itu kan dikurang ya. Yang tengah-tengah itu kan A irisan B ya. Iya. Sorry. A irisan B ya. Tanpa ini. Ini boleh ditulis juga. Yang tanpa itu boleh
tulis juga A iris B komplement. Ya, komplement boleh titik ini, boleh C ya. Tergantung tar soalnya. Diiris tapi gitu. Jadi penulisan ini sama ya. Iya betul, jawabannya yang E. Jadi C tanpa irisan A dan B, penotasinya boleh juga C diiris dengan komplement dari A irisan B. Ada yang kurang jelas? Yang kayak gini nggak terlalu susah, tapi mesti dibiasain aja ya. Kalau belum biasa, kelihatannya agak-agak ribet. Tapi begitu biasa, ntar gampang. Ada yang tanya? Halo. Lanjut ya. Iya. Oke. Rio harus menyelesaikan membaca buku dalam 4 hari. Hari pertama, Rio membaca sepertiga. Hari kedua, membaca 1/4 bukunya ya. Pada hari ketiga, membaca 1/5 buku. Jika Rio menyelesaikan membaca buku pada hari keempat 13 halaman, berapa banyak halaman buku? Misalnya halaman bukunya itu X. Persamaannya jadi gimana? Jadi tambah-tambah gitu sih Pak? Iya. Tambah-tambah? Jadi gimana? Hari pertama kan 1/3 dari jumlah halaman. Ya. Jadi X per 3. Nah, ini yang penting bikin persamaannya ya. Kan 1/3 dari X. Hari kedua? X per 4. Yes, X per 4. Ditambah hari ketiga? 5. Hari keempatnya? Hari keempatnya X per 6. Ini ada hari keempat nih. Hari keempat sebanyak 13. Iya, 13 halaman. Ini totalnya X. Nah, gimana cara nyari X-nya? Disamain penyebut? Yes, samain penyebut. Good idea. Berapa penyebutnya? 60. Yes, 60 ya. 60 bagi 3 itu 20. 20X berarti kan? 60 dibagi 4. 15. 15X. Ditambah 60 bagi 5. 12X. Ya. Ditambah 13. Sama dengan X. Gitu kan? Kali silang ya. Ya, ini ditambahin jadi berapa X? Jadi 47. Atau ini dikali, biar sama penyebutnya boleh juga dijadiin kali 13 boleh ya. Digabung. 60. 6 kali 13 berapa? 70. 78. Tambahin 01 ya. Ya nggak? Iya. Kali silang ya. Kali silang ini jadi 60X kan? Iya. 20 tambah 15 tambah 12 jadi berapa? 47. 47 ya? Ya. 47 pindah kanan aja jadi min 47X. Ini 780. 60 dibagi, dikurang 47? 13. 13. Jadi ini pindah jadi bagi 13. 780. Tadi udah ada tuh 780. 60 kali 13 kan? Ya nggak? Iya. Oh, iya. Iya, coret 60 ya. 60. Iya nggak? Jadi jawabannya 60. Tadi pada saat KPK-nya 60, ya nggak? Iya. Ini kan penyebutnya 60. Kamu cobain ini dulu masukin 60 juga nggak apa-apa ya. 60 dibagi 3. 20 kan? 60 bagi 4. 15. 60 bagi 5. 12. 12. Ini 13. 13 tambah 12. 25. 25 tambah 35. 60. Nah, langsung dapet deh ya gitu. Itu boleh juga begitu. Ada yang tanya? Enggak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini untuk soal 1, 2, 3, 4 ya. Dalam sebuah kotak terdapat bola merah, bola kuning, bola hijau. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola. Peluang bola merah 3 kali peluang bola kuning. Jadi peluang merah itu sama dengan 3 kali peluang kuning ya. Jika banyak seluruh bola ada 20, manakah pernyataan yang benar? Dari banyaknya bola hijau yang mungkin ya. Oke, gimana cara ngerjainnya?
Gimana? Peluang merah 3 kali peluang kuning. Jadi yang besar peluang merah apa peluang kuning? Kuning. Uang Ayo, peluang merah 3 kali peluang kuning. Yang besar peluang mana? Lebih besar peluang merah. Iya, karena 3 kali ya. Kita cobain dulu satu kuning. Kalau kuningnya 1, merahnya berapa? Ya, 3. Ya, karena jumlahnya 20, berarti si hijaunya berapa? 16. Ya, ini kan ada 4, 20 kurang 4 ya, 16. Kita naikin satu-satu kuningnya. Kalau 2, merahnya berapa? 6. 6. Si hijaunya? 14. 12. Sip. Kalau kuningnya 3? 9. Ya, 3 kali 3, 9. Si hijaunya? 8. 8. Naikin lagi 1, kuningnya 4. Merahnya? 12. 12 ya, jadi 16. Berarti si hijaunya? 4. 4. Bisa nggak kuningnya 5? Bisa. Bisa. Merah Enggak. berapa? Merah 15. Ini 0 nggak boleh ya. Karena kotaknya terdapat 3 bola, 3 warna ya. Ini nggak bisa ya. Oke, jadi jawaban yang mungkin yang mana? 16, 8, 4. 16 sama 16 sama 8 aja ya. Nih ya, 16 sama 8. Jadi jawabannya adalah B. B ya. Oke, ada yang kurang jelas? Yang ditanya cuma peluang hijau aja ya. Ada yang kurang jelas? Enggak, Pak. Oke. Lanjut ya. Jika harga mutlak Y kurang dari 1, tapi Y-nya nggak sama dengan 0 ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang selalu benar? Yuk, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Halo, halo. Kamu misalin aja Y-nya berapa deh misalnya. Yang harga mutlaknya kurang dari 1. Misalkan Y-nya min setengah. Min setengah aja. Kalau min 1 nggak boleh kan kecil dari 1 ini. Ya. Kalau min setengah, yang pertama, gimana? Min setengah, ya kan? Kurang dari min 3/2. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Salah ya. Kalau 1 salah, jawaban yang pasti salah, yang nomor berapa? 3. 3 salah. Oke, kita cek yang kedua. Y kuadrat. Kalau min setengah kuadrat jadi berapa? 1/4. Oke. 1/4 lebih kecil. Kalau negatif pangkat 3 jadi positif apa negatif? Negatif. Negatif. Positif apakah lebih kecil dari negatif? Enggak. Enggak, berarti 2 salah ya. Pasti jawabannya pasti 4. Jadi jawabannya hanya D ya. Oke, ada yang kurang jelas? Tadi kenapa nggak boleh pakai min 1? Kan ini lebih kecil nih. Kan harga mutlaknya lebih kecil dari 1. Ya. Kecuali kalau pakai sama dengan boleh. Ini kan nggak pakai sama dengan soalnya. Oke nggak? Kalau harga mutlak itu lebih kecil dari suatu, berarti si Y-nya di antara min 1 dan 1 ya. Oh iya. Ada lagi yang tanya? Enggak. Enggak. Oke, lanjut kita. Ada segitiga STU. Sudut STU 70 derajat seperti gambar ya. ST-nya 4, udah digambar juga. TU-nya 5. Maka, manakah kesimpulan yang benar tentang segitiga tersebut? Sudut U-nya 55. Jumlah sudut tadi dalam segitiga berapa derajat? 80. Oke, ini udah ada 70 nih ya. Udah ada 70 berarti sisanya sudut S ditambah sudut U, sisanya berapa derajat?
110. 110. Ya, 110 derajat ya. 110 derajat. Terus, kan ini, kamu ingat perbandingan sinus A per sin A gitu ya. Sama dengan B per sin B. Ya. Sama dengan C per sin C ya. Ini ada sisi 4 sama 5. Berarti sudut di hadapan 5, ya. Si sudut S pasti, karena 5 lebih besar dari 4, sudut S itu pasti lebih besar dari sudut U, ya. Ini kan 4 lebih kecil, 5 lebih besar. Ya. Jadi sudut S itu lebih besar dari sudut U. Sampai sini ada yang kurang jelas? Lebih besar karena ini tadi perbandingan sisi ya. Nah, kalau misalnya ini sama besar ya, misalnya sama besar. Misal sudut S sama dengan sudut U. Kan tadi 110 kan? Berarti masing-masing dibagi 2 jadi berapa derajat? 55. Nah, ini kalau sama besar ya. Berarti karena ini tidak sama besar, apakah sudut S lebih besar dari 55? Atau ini nih tadi, sudut U sama dengan 55? Gak mungkin dua-duanya. Nggak mungkin ya. Ini salah pasti ya. Sama besar dari mana, Pak? Apa? Kan ini perbandingan sisi tadi. Oh, iya. Ya. Sudut di hadapan 5 pasti lebih besar daripada sudut yang di hadapan 4. Ya. Ini pasti nggak sama dengan 55. Kalau dibagi 2, 55. Tapi kan nggak sama besar. Satu salah pasti... salah nih ya. Kok jadi coret? Ini salah ya. Satu salah pasti 3 juga salah ya. Iya. Oke, terus yang kedua, yang keempat nih gimana? Benar apa nggak nih yang keempat nih dari sini? Iya benar. Iya. Iya, lebih kan sudut S kan lebih besar ya. Lebih besar dari 55. Karena kalau dibagi 2 kan tadi 55 ya. Jadi 4 itu benar ya. Kita cek yang kedua. SU ini 6 apa enggak nih? Gimana cara nyari SU? Pitagoras kan bukan siku-siku. Yang Pitagoras berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Iya. Aturan kos ya? Yes, aturan kos, betul. Jangan pakai pede aja. SU kuadrat sama dengan, ya, ini kuadrat aturan kos. Jumlah kuadrat sisi di sampingnya ya. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ada yang masih ingat? Dikurang? 2 kali? Dikurang 2. Ya, 2 kali 4 kali 5 ya? Iya, betul. Kos sudutnya berapa derajat? Ini nih, sudut 70 ya. Sip, 70 derajat. 4 kuadrat 16. Tambah 25 jadi? 41 ya. 2 kali 5, 10. Kali 4, 40. Nah, tapi masalahnya cos 70 nih. Cos 70 bilangan bulat nggak? Enggak ya. Karena nggak bulat, pasti jawabannya nggak mungkin 6 gitu ya. Jadi nggak usah dihitung sebenarnya begitu. Cos 70 nggak bulat kan? Ini 6. Jadi 4 dong. Yoi, 4 doang. Jadi jawabannya apa? D ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Enggak, Pak. Enggak, bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Ada segitiga. Pada gambar segitiga, apakah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? Kan tadi tuh, barusan teman kamu bilang Pitagoras ya. Jadi ini berlaku ini kalau segitiganya apa? Ini kan rumus Pitagoras. Nah, ini segitiga siku-siku. Jadi dari pilihan 1, 2 itu, apakah segitiganya siku-siku? Gitu maksudnya ya. Oke, yang pertama. X sama dengan Y. Kalau X sama dengan Y, berlaku ini nggak? Segitiganya siku-siku nggak? Enggak. Kenapa? Jangan buru-buru Ayo, kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Ayo, kita diskusi. Enggak. Enggak, Kalau kenapa? X sama Y, kalau Jangan sama kecil. dengan Y itu sama dengan Hah? segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Kalau X Enggak, sama sama- Y itu berarti nilai X sama Y. Kalau X sama Y-nya sama dengan 45, siku-siku nggak?
Oh, Info. iya. Ini love it meet siapa nih keluar masuk aja nih? Iya, Pak. Kalau- Iya, Pak. 60. Kalau X sama Y 45, kan 45 tambah 45 berapa? 90. Berarti sisanya berapa? 90. 90. Ini Iya. siku-siku nih, ya. Ini siku-siku. Oh, iya, oh my God. Tapi masalahnya kalau bukan 45, misalnya 30 X sama Y-nya. 30 tambah 30, 60, sisanya 120 derajat, ya. Nah, ini Oh. baru yang sama kaki nih, kan? Ya nggak? Iya. Iya. Kalau siku-siku berlaku yang ini tadi, yang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi kalau nggak siku-siku nggak berlaku. Jadi yang pernyataan satu cukup apa enggak? Enggak. Enggak. Nggak cukup ya, nggak cukup. Kalau yang kedua, ya X tambah Y 90 cukup ya. Iya. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? 2 Yang saja B cukup. bukan sih? B. B. 1 cukup, 2 tidak cukup. Ya, sip. Ada yang kurang jelas? Kenapa yang 2 cukup? Kan tadi, kalau X tambah Y-nya 90, ya ini tambah ini 90, kan sisanya jadi 90 derajat kan? Jumlah sudut dalam. Nah, kalau sisanya 90 berarti kan ini siku-siku jadinya. Oke enggak? Ya. Oke. Oke, ada lagi yang tanya? Enggak. Enggak ya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Anggota himpunan A adalah 10. Dan anggota himpunan B adalah 5. Ini banyak anggota ya. Berapa banyak anggota A? Ini lambang apa sih U ini? Gabungan. Ya, Gabung. gabungan ya. Berapa jumlah anggota gabungan A dan B ya? Putuskan pernyataan berikut cukup nggak menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, kalau C ini artinya apa? Kok ini ada jawabannya? Elemen. Lupa dihapus nih. Komplement. Enggak deh. Hah? Elemen bukan sih? Enggak tahu. Ini bagian ya. B Oh, bagian. bagian dari B A. bagian A. Berarti B-nya itu ada dalam A gitu ya. Jadi kalau digambar, ini ada himpunan A. B bagian dari A atau B di dalam A boleh juga ya. B-nya di sini. Nah, si B-nya kan anggotanya 5 ya. Terus si A anggotanya 10. Berarti di sini angkanya berapa di sini? 5. 5 ya. 5. Karena udah ada di sini kan? Ya nggak? Oh, Nah. iya. Bisakah menghitung gabungan dari A dan B? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Iya kan, di dalam lingkaran ini aja ya. Oke, berarti yang satu ini cukup ya. Tadi lupa dicoret tuh ya. Yang kedua, jika A irisan B itu kosong. Ya, kosong. Berarti nggak ada irisannya kan? Berarti si himpunan saling lepas nih. Saling lepas, nggak ada hubungannya ya. Si A 10, si B 5. Bisa nggak dihitung anggota himpunan A dan B? Enggak. Bisa ya, tinggal tambahin aja kan? Ya nggak? Bisa, ini bisa Bisa. atau cukup ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya berarti yang C. Yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Yang D. Enggak Iya. deh. Yang satu cukup, Oh, iya, dua yang D. saja cukup. Iya, jawabannya D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Ada yang tanya? Oke, lanjut. Berapakah umur Kiki sekarang? Yang pertama, umur Kiki sekarang 2 kali dari umur dia 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu berarti K-8. Nah, kalau seperti ini bisa nggak ngitung dapat K-nya? Ini kan K sama dengan 2K. 2 dikali min 8 jadi? Min 16. Min 16 ya. K yang kiri pindah kanan. Atau ruas kiri sama dengan ruas kanan dikurang K. Ini kan tinggal coret-coret ya. Di 0 ya. Di min 16 pindah kanan gitu ya. Berarti
Umur Kiki bisa dihitung kan? Bisa. Bisa. Oke, yang ini cukup ya. Cukup. Yang kedua, umur Dian, saudaranya Kiki, itu 3 kali lebih besar dari umur Kiki 8 tahun yang lalu. Bisa nggak ngitung umur Kiki dari yang kedua ini? Bisa. Bisa, gimana caranya? 3 Kak. Enggak, kenapa? Kalau bisa, kenapa? Karena itu dua variabel. Dua variabel. Ya, 2 variabel. Iya, ada 2 variabel. 2 variabel harusnya ada 2 persamaan ya. Ya nggak? Jadi yang 2 tuh nggak cukup ya. Kalau 1 cukup, 2 nggak cukup, jawabannya yang mana? Iya, sip. Ada yang kurang jelas? 2 nggak cukup, Pak. Gak ngerti yang gak cukup yang kedua. Yang nggak cukup. Yang kedua. Ini kan gini nih. Anggap Emang ya, gak bisa pakai K yang atasnya? kan berbeda. Yang dari Kan pernyataan 1 Beda sama ya? pernyataan 2 beda. Kan di sini ada masing-masing nih, ada keterangannya ya. Kalau pakai 2 pernyataan yang mana, kalau cuma 1 pernyataan yang mana. Ya. Tapi pahamin dulu yang kedua ini ya. Jangan lihat yang pernyataan 1 ya. Ada D sama dengan 3-8. Bisa nggak ngitung, Kak, dengan begini? Enggak. Ya, sampai itu dulu ya. Ada 2. Ini nggak cukup gitu ya. Nah, baru oke. Karena 2 nggak cukup, 1 cukup. Jawabannya yang A. Nanti ada kondisi yang kayak ini nih. 2 pernyataan nggak cukup, tapi kalau digabungin cukup. Kan bisa juga ya. Ini misalnya 1 nggak cukup, 2 nggak cukup. Tapi kalau digabungin seperti yang tadi kamu bilang, bisa menjawab. Nah, jawabannya apa kalau kayak gini? Iya, 2 pernyataan cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 aja nggak bisa. Iya, kayak gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada lagi yang tanya? Enggak. Lanjut ya. Lia membeli 3 buah barang A dan 2 buah barang B di toko maju seharga 55.500. Kamu langsung bikin persamaan aja ya. 3A tambah 2B. ditambah 2B sama dengan 55.500 ya. Pernyataan berikutnya, sedangkan Doni di toko yang sama membeli 5 buah barang A, 5A, dan sebuah barang B seharga 68.000. Oke, P itu harga barang A, I itu barang B ya. Jadi kita nyari A dan B-nya. Gimana cara nyari A dan B-nya? Eliminasi. Oke, kalau ngelihat koefisien dari masing-masing persamaan, gimana cara eliminasinya? Cari B dulu. Cari B. Cari B berarti kamu hapus A dong. Kali 2. Yang gampang kan koefisien yang B disamain ya. Iya. Yang bawah dikali 2 ya. Iya. Ya nggak? Jadi 2 kali persamaan yang kedua dikurang, kan ntar lebih besar nih. Dikurang 1 kali persamaan pertama. Ini bingung nggak? Kalau bingung kita kali 2 aja yang ini ya. Kali Ya 2 aja. Ya, kali 2 aja ya. Kalau kali 2 jadi berapa? Naikin ke atas aja deh. 10A 10A tambah 2B. tambah 2B. Sama dengan 68 dikali 2. 136. 136 ya. Oke. Nah, yang ini dikurang ya. Ya. Yang 136 dikurang ini. Ini ntar B-nya coret. 10 dikurang 3. 7A. Iya. 136.000 dikurang 55.500. Berapa? 71 ya? 8 kali. Kan ini nggak minjem ya. 13 kurang 5, 8. 500. 60 dikurang 5. Ya, 80.500 ya. Ya nggak? Ya, 8. Iya. Berarti A-nya 8 dibagi 7. 8 dibagi 7. 1 kan? Sisa 1. 10 dibagi 7. 1. Sisa 3 ya. 35 dibagi 7. 5. Ya, 11.500. Oke. 11.500. Kita cari B-nya ya. Kalau A-nya 11.500, kita masukin ke sini nih ya. 5 dikali 11.500 berapa? 5 kali 11 kan 55. 5 dikali 5, 2.500. Ya, 57.500 kan?
Iya. Berarti si B-nya 68.000 dikurang 57.500. Berapa? 10.500. Yes, 10.500. Berarti hubungannya gimana nih? A itu kan si P, B itu si Q. Lebih besar, P. Lebih besar dari Q. Iya, P-nya lebih besar ya? P Iya. lebih besar dari Q. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang A. A. Oke. Ada yang kurang jelas? Kak, itu saya mau nanya yang 2. Kenapa itu bisa dikali 2? Kenapa dikali 2? Kan pada saat ini kan persamaan-pertamanya kan ini nih ya. Kamu lihat koefisien A itu 3/5. Koefisien B 2/1. Untuk mengeliminasi, kamu pilih salah satu variabel yang koefisien yang disamakan ya. Boleh yang A, boleh yang B. Kalau kamu nyamain yang A, yang pertama kamu kali 5, yang kedua dikali 3, agak ribet kan? KPK 3/5 kan 15. Ya. Kalau mau nyamain yang B, ini 2/1. Kan enak, KPK-nya 2. Ya. Jadi tinggal kamu persamaan kedua aja yang dikali 2. Udah sama deh, di sini 2B, di sini 2B. Karena udah sama bisa dieliminasi gitu ya. Prinsipnya untuk mengeliminasi harus sama koefisiennya. Menjawab yang kamu tanyakan nggak? Jawab. Oke, ada lagi yang kurang jelas? Udah, Pak. Iya. Ini live sesi ini saya rekam ya. Kalau ntar misalnya butuh rekaman videonya nggak? Butuh. Salah satunya Butuh. ya Betul, Pak. salah satunya ngubungin saya aja di WA ini ya 087 887 benar kayak 933 977 ya. Ntar saya share ke salah satu, ntar kamu share lagi ke grup ya linknya. Oke. Ini link saya kirim Oke, ke Pak. link YouTube aja. Gitu ya. Oke, lanjut. Tadi udah ada yang catat? Udah. Udah. Oke, lanjut. Untuk X besar 0 berarti X-nya apa nih? Positif ya? Iya nggak? Nah, tentukan Iya. hubungan P sama Q. Nah, baru nih idenya bisa kayak tadi kamu tuh ya, ada yang bilang tadi. Diapain kalau gini ngitungnya? Coba-coba. Iya, coba pilih angka X-nya diganti berapa misalnya yang positif gitu ya. 1. Nah, boleh. Ya, X sama dengan 1. 1. Jadi yang sebelah kiri gimana? 3X 3 tambah 3. Ini kan 1, 3 3. tambah 3 tambah 3. Tambah Iya, 3. 3 tambah 3. Oke. Q-nya? Kurang lebih 2 2 kali 2 kali 4. 8. Yoi. Ini Ini 6, sini 8 ya. Jadi, Iya. hubungannya? P lebih kecil dari Q. lebih Yoi. kecil. Jawabannya yang mana? Q lebih besar dari yang B. Ya, sip. Gampang nih, cepet ya. Ada yang tanya? Enggak. Oke, lanjut. Lanjut ke nomor 24. Ya, silakan. Coba dulu. Ada yang dapat? Sudutnya nggak istimewa, Pak. Nggak istimewa. Iya. Gimana caranya supaya biar nggak ribet gitu. Kalau istimewanya, angka berapa istimewanya di sini? Enaknya kalau istimewa ini berapa derajat? 60. 90? Iya. 60. 60? 90 aja lebih gampang, lebih enak. Ya udah, oke, siap. Kan lebih dekat ke 90 tuh, iya nggak? Iya.
Iya, kalau misalnya gini, kalau ini 90 nih, saya gambarnya begini lebih enak nih ya. Ini siku-siku kan 90 kan? Iya nggak? Terus sisi yang mengapitnya kan sama nih 77 ya. Saya anggap misalnya A. Kalau sudut segitiga siku-siku dan sama kaki, ya, dan sama kaki, maka sisi yang di hadapannya kalau sisinya A berapa? Ayo, ada yang masih ingat? Kenapa? Kalau segitiga siku-siku sama kaki, ya, ini kan siku-siku. Terus ini sama kaki, ya. Kalau yang sisi yang mengapitnya sama-sama A. Nah, ini sudutnya berapa? Sisinya berapa? Ayo, dia masih ingat? Waktu SMP nih udah tuh. Lupa. A akar 2, ya. Kan kalau pakai Pitagoras, sisi miring itu adalah akar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. A kuadrat ditambah A kuadrat, ya. Akar dari ini 2A kuadrat. Yang kuadrat kita bisa keluar, diakarin A akar 2. Gitu, ya. Jadi kalau sisi ini 77, berarti sisi miringnya berapa? 2 akar 2. Yes. Ya. Kalau sudut A ini 90 derajat, sisi BC itu sisi miring itu kan 7 akar 2. Iya nggak? Nah, pada kenyataannya ini 87, ya. 87 kan lebih kecil kan dari 90 kan? Berarti si BC juga ayo. Iya, betul. Jadi nggak usah dipikirin yang 87 itu pengecoh aja. Dipahami nggak? Iya, ya. Iya. Ini si P nih kan berarti ini. Iya. Jadi gimana tuh? Berarti B. Yang B, Q-nya lebih besar dari P. Q lebih besar. Yoi. Ada yang kurang jelas? Enggak. Cukup lanjut? Ya. Lanjut. Bilangan real. P hashtag Q. P hashtag Q, P kuadrat per Q. Nah, kalau P-nya min Q, jadi gimana? Ayo. Ayo, gunakan masukin rumus. P-nya diganti sama min Berarti Q. min Q kuadrat. Iya, min Q kuadrat, tapi jangan lupa pakai kurung gitu ya. Dibagi Q. Min dikuadratin jadi apa? Min dikuadratkan jadi? Plus. Plus. Ini coret ya. Q kuadrat kan Q kali Q, ya nggak? Q kuadrat Q kali Q. Berarti tinggal dibagi gitu ya. Cereng. Ini sama dengan Q. Ya nggak? Berarti si P-nya dapatnya apa tadi? Q. Yang Q-nya Q juga. Jadi kesimpulannya apa? Hah? P sama dengan Q. P sama dengan Q. Wah, cowok terakhir pada mulai suara di ujung-ujung. Oke, jawabannya P sama dengan Q. Ada yang tanya? Enggak ada. Nggak ada. Ini jurusan IPA apa IPS ya? Saya lupa. IPS. Oh ya IPS, oke. Nah, kalau kan banyak kan ikut UTBK kali ya. Jadi TPS kuantitas aja, TPS aja. Soalnya relatif mudah sebenarnya ya. Cuma kita perlu latihan ya. Mesti dibanyakin latihan. Makin banyak latihan, kemampuan kita makin meningkat. Terus ngelihat soal juga, wah ini kayaknya udah pernah nih. Ini kayaknya udah pernah nih gitu ya. Kalaupun ganti-ganti angka, ntar kamu mental kamu udah makin kuat gitu. Oke nggak? Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan berarti usahanya kamu masih ragu-ragu ntar ya. Oke, saya yakin kamu bisa dapat jurusan sesuai dengan harapan kamu ya. Amin ya Allah. Amin. Oke, saya sama-sama doa juga ya. Amin ya Allah, amin.
Oke, pertemuannya saya tutup sampai di sini Pak, ya. bentar banget sih, Pak. Ya, Ih. oh, bentar banget. Mau ditambahin lagi apa? Mau ditambahin 30 soal lagi? Enggak, makasih. Itu Enggak bahasa apa-apa. bahasa Pak. serius. Oke, saya tutup Ada pertemuan serius. kita nih ya. Kasih Iya, Pak. Pak. Stop share Terima kasih, dulu. Pak. Iya. Makasih, Pak. Oke, ini bisa di screenshot nih pesertanya nih. Saya belum. Bentar. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk.